Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo kawan-kawan sahabat peternak entok seluruh Indonesia. Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, tidak berlama-lama, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang bagaimana cara menghasilkan 10 juta rupiah dari berternak entok. Oke, simak videonya tanpa di skip ya teman-teman. Oke, yang pertama kawan-kawan sekalian, untuk saya kan sudah memiliki lebih kurang indukan itu sampai dengan 100 ekoran, 100 ekor lebih lah kawan-kawan sekalian. Nah, jadi untuk mendapatkan 10 juta rupiah berarti saya harus lebih kurang itu menyediakan atau meredikan kurang lebih 100 ekor anakan entok pejantan. Bisa jantan, bisa juga betina, tapi lebih bagus estimasinya kita itu menyediakan entok 100 ekor pejantan di usia lebih kurang 1 mingguan ataupun 2 mingguan kawan-kawan sekalian. Untuk area Medan harga usia 1 minggu itu lebih kurang 13.000 sampai dengan 12.000 rupiah. Biasanya 12.000 kawan-kawan sekalian, tapi ada juga para petani itu ataupun para agen itu menjual di harga 13.000 rupiah per ekornya. Nah, modal usaha ataupun modal awal bagi kawan-kawan sekalian yang belum memiliki DOE anakan entoknya itu 100 ekor sudah menghabiskan biaya paling mahal aja lah kita ambil ya kawan-kawan sekalian, itu di 13.000. Jadi modal awal kita sudah habis 1.300.000 kawan-kawan sekalian. Nah, itu bagi kawan-kawan sekalian yang belum punya. Tapi kalau di tempat saya itu kan saya memang udah punya dan tinggal menseleksi mana jantan dan mana betina. Nah, untuk usia biasanya di 1 minggu sampai dengan 2 minggu maksimal itu kawan-kawan sekalian saya mencampurnya itu di 1 bulanan itu masih pakan pelet kawan-kawan sekalian. Tapi biasanya di 2 minggu sudah saya stop pakan peletnya, hanya kasih sedikit-sedikit saja pakan pelet, tidak full. Tapi kalau dari usia 1 minggu sampai dengan 2 minggu biasanya itu pur 5-11 kawan-kawan sekalian. 5-11, 5-12 boleh, tapi awal-awal mulai itu 5-11 dulu, baru nanti naik ke 5-12. Ataupun kita bisa beri pakan ayam starter itu yang biasa di harga 7,5, 7.500 per kilo. Itu kan 7.500 itu yang mahal kawan-kawan sekalian. Biasanya ada yang di harga 6.500 di marketplace, di Facebook itu biasanya banyak sekali pakan-pakan buatan ataupun pakan skala rumahan yang dijual dalam bentuk pelet kawan-kawan sekalian. Jadi mana yang bisa menghemat budget itu yang kita berikan. Nah, 100 ekor tadi kita beri pakan, estimasi pemberian pakannya kilogram nanti bisa japri ke WA saya kawan-kawan sekalian biar supaya lebih jelas dan saya jelaskan. Karena ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman sekalian. Pemberian pakan ini lebih kurang sampai dengan 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu pakan kita mulai ganti sedikit demi sedikit menggunakan dedak padi yang kasar tadi, menggunakan dan dicampur dengan ikan lele yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nanti di video ini juga saya akan tunjukkan ikan lelenya kawan-kawan sekalian. Nah, untuk ikan lelenya saya dapatkan gratis karena memang di gudang pabrikan di sini untuk dia memang toke lah istilahnya, pengepul ikan lele. Jadi namanya perjalanan jauh ya kawan-kawan sekalian, pasti beberapa ekor ada saja yang mati. Pengiriman biasanya ataupun tempat toke ikan lele ini sampai dengan bertonton kawan-kawan sekalian. Jadi kalau hanya 20 kilo, 30 kilo itu hal yang wajar. Untuk di tempat pengepul itu mati itu wajar. Jadi memang di situ pakannya digratiskan karena memang ada yang kenal di tempat pengepulan ikan lele tersebut. Jadi kawan-kawan sekalian tuh gratis kan lelenya. Nah, biasanya bisa sampai dengan 20 kilo, 15 kilo, kadang 25 kilo, tergantung lah kawan-kawan sekalian. Berapa yang mati di area pengepul itu, itulah dia yang dibawa pulang. Nah, di situ biasanya satu hari itu nggak sampai kawan-kawan sekalian pemberian pakan itu sampai dengan 20 kilo. Biasanya hanya 15 kilo, 10 kilo. Itu ikan lelenya aja dicampur dengan dedak padi tadi. Nah, di masa kawan-kawan sekalian itu kita beri pakan untuk anakan entoknya tadi. Dari usia 2 minggu udah bisa kawan-kawan sekalian. Tapi kalau usia 1 minggu masih belum bisa karena memang pakannya terlalu keras dan kasar. Nah, seperti inilah lebih kurang ikan lele tadi dicampur dengan dedak padi. Nah, ini usia lebih kurang 7 bulan 8 bulan ini indukannya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat estimasi pemanenan
anakan entok tadi yang 100 ekor tadi itu lebih kurang kalau di kandang saya itu 3,5 bulan sampai maksimal itu di 4 bulanan kawan-kawan sekalian. Nah di 4 bulan itu paling hanya menghabiskan dedak padinya saja kawan-kawan sekalian, karena ikan lele tadi kan sudah saya jelaskan itu gratis teman-teman. Intinya dalam beternak entok ini kita harus konsisten dalam pemberian pakan dan juga kebersihan kandang kawan-kawan sekalian. Nah inilah beberapa ekor contoh, ini contoh kawan-kawan sekalian, ini calon-calon basor yang sudah saya besarkan lebih kurang ini ada sekitar 100 ekor ada kawan-kawan sekalian. Ini di usia berapa nih, lebih kurang memasuki ini udah 2 bulanan kawan-kawan sekalian, masuk 2 bulan, ada yang masuk 2 bulan, ada yang mau 2 bulan. Nah inilah dia contoh-contohnya yang sudah saya besarkan. Ini lihat ya kawan-kawan sekalian, rata-rata semua rata ini basor semua, jadi gampang nanti untuk proses penjualannya. Nanti di penjualan itu saya menjual di harga per kilo kawan-kawan sekalian, di per kilo. Seperti video semalam tuh yang baru saya upload, itu saya panen di usia 4 bulanan. 4 bulanan itu kita pandai-pandai lah kapan hari panennya. Nah biasanya saya mengincar di tahun baru, berarti 4 bulan sebelum tahun baru anakan entok ini sudah mulai dibesarkan, karena nanti memang di harga tahun baru itu harga entok pedaging itu naik kawan-kawan sekalian. Memang naik sekali itu harganya pada saat tahun baru, karena memang peminatnya sangat tinggi. Nah per kilonya biasanya di harga 50.000 kawan-kawan sekalian pada saat tahun baru itu, 50.000 ke agen lagi, ataupun kita bisa jual 60.000 jika memang warga yang datang sendiri memang butuh daging entok ini. Biasanya berapapun harganya kita buat ya bisa deal kawan-kawan sekalian, karena memang sulit didapat ini daging entok ini, dipajak aja nggak ada kadang-kadang. Jadi untuk kawan-kawan sekalian lebih kurang 4 bulan lah target panen kita, karena 4 bulan itu entok ini memang sudah mencapai di bobot 2,8 kg kawan-kawan sekalian, bisa sampai 3 kg, ataupun memang yang agak terlambat sedikit pertumbuhannya itu di bobot 2,5 kg. Jadi gampang estimasinya atau kawan-kawan sekalian. Kalau memang mau lebih detail, datang saja ke channel Entok Medan atau ke kandang saya melalui japri WhatsApp. WhatsApp aja, telepon aja saya nggak apa-apa. Kadang kalau ada memang waktu senggang itu bisa kita tanya jawab secara langsung daripada di video ini. Di video ini saya jelaskan basic-basicnya aja, dasar-dasarnya aja bagi kawan-kawan sekalian yang ingin belajar. Langsung aja nanti saya kasih tahu nomor WhatsApp saya kawan-kawan sekalian. Nah untuk 100 ekor tadi biasanya saya menjual lebih kurang 50.000 per kilogramnya. Jadi biasanya saya menjual itu di bobot 2,5 aja lah kita buat kawan-kawan sekalian, biar gampang untuk proses angkanya kawan-kawan sekalian, atau proses totalnya berapa. Jadi 50.000 kali 2 kilo aja udah 100.000 kawan-kawan sekalian. Jika saya menjual di bobot 2,5 kg, maka saya mendapat per ekornya Rp125.000. Maka kawan-kawan sekalian bisa gampang untuk menghitungnya. Jadi lebih kurang 125.000 dikali 100 ekor itu kita bisa mendapatkan lebih kurang 12.500.000 kawan-kawan sekalian. Kita potong aja lah 2,5 jutanya itu untuk pemotongan kos pakan tadi. Jadi kos pakan tadi istilahnya bisa berkurang karena kita memang memberi 2,5 juta tadi untuk pakan entok ini sampai dengan lebih kurang 4 bulanan. Nah untuk mensiasati ataupun menghemat pakan selanjutnya, kawan-kawan sekalian wajib memberikan pakan-pakan cemilan di siang hari. Di siang hari apa saja, sayur-sayuran bisa kawan-kawan sekalian, eceng gondok kalau nggak ada, ataupun kawan-kawan sekalian itu harus menyiapkan pakan-pakan tambahan seperti azola. Sudah banyak itu di marketplace, dijual beli itu banyak, tinggal kita sediakan media dari kolam ataupun emang ember. Yang penting dia terkena sinar matahari, maka azola tadi cepat untuk berkembang biaknya kawan-kawan sekalian. Nah inilah contoh ikan lele tadi yang udah lebih kurang 1 jaman lah ataupun 30 menit direbus kawan-kawan sekalian, lalu dicampurkan dengan dedak. Nah ini dia ikan lele yang sebelum dicampur tadi, ini dimasak dulu kawan-kawan sekalian lebih kurang 1 jam lah ataupun 30 menit, tapi wajib ditutup kawan-kawan sekalian biar supaya terpresto, dia cepat hancur tulang-tulangnya. Nih contohnya kawan-kawan sekalian, ini masuk 3 bulanan ini kawan-kawan sekalian. Calon-calon basornya yang ada di video ini tuh 3 bulanan.
sudah mulai berjalan 4 bulan. Ini bobotnya 2 kilo sampai 1,8 kilogram kawan-kawan sekalian. Inilah proses makan indukan tadi. Jadi gampang ya teman-teman sekalian. 100 ekor tadi biasanya saya menjual 50 kilo per kilonya, 50.000 per kilogramnya. Jadi bobot semuanya tadi per ekor basornya itu bobotnya 2,5 kg sampai dengan 2,8. Jadi kita gak ambil tengahnya saja di bobot 2,5 kg, maka 50.000 dikali 2,5 kg kita sudah menghasilkan 125.000 per ekor basornya. Maka 125.000 dikali 100 ekor maka kita sudah menghasilkan 12.500.000 rupiah. Jadi gampang-gampang saja ya kita mencapai estimasinya tadi kawan-kawan sekalian. Jadi bagi kawan-kawan sekalian yang berpikir oh ini hanya teori, boleh langsung saja japri ke WhatsApp saya. Justru karena dari pengalaman itulah saya membuat teori ini kawan-kawan sekalian, karena sudah saya jalani makanya saya membuat teori seperti ini. Bukan teori, sebenarnya sudah saya praktekkan kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian yang masih kebingungan, japri saja ke WhatsApp saya, kita via telepon saja. Bagi yang dekat bisa main ke kandang. Oke, saya rasa paham ya dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.